Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Walhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang budiman, syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Teristimewa di saat dan kesempatan yang sangat berharga kita dapat mengisi sisi-sisi kehidupan di dunia ini, tentu dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak nilai-nilai ketaatan, memperbanyak segala macam kebaktian yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentu selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Para pendengar yang budiman, tanpa terasa kita sudah memasuki 27 Rajab 1441 Hijriah, ketika tanggal tersebut kita ingat-ingat. Begitu memasuki bulan tersebut, maka yang akan terbayang satu Ramadan akan segera datang kepada kita. Yang kedua, di bulan tersebut juga suatu peristiwa bersejarah yang tidak bisa kita lupakan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar budiman yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini bukanlah suatu peristiwa yang mungkin kita katakan sekonyong-konyong tiba-tiba atau tiba-tiba muncul di tengah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dilatar belakangi dengan peristiwa-peristiwa yang oleh para ahli sejarah menyebutkan dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Mengapa dikatakan dengan tahun kesedihan? Memang karena pada latar belakang sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pamanda yang tercinta, Abu Talib, yang selalu melindungi beliau dalam gerak dakwahnya, yang selalu memelihara, memperhatikan keberadaan beliau di tengah kaum kafir Quraisy. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengajak beliau untuk memasuk agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkecamuklah di situ ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamanda tercinta, "Ishhadu ya ammi," bersyahadatlah wahai pamanku, dengan persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksilah bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ucapan yang selalu diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Para pembesar-pembesar Quraisy pun mengatakan, "Ingat agama nenek moyangmu." Nabi pun tidak patah arang, terus mentalkinkan pamanda tercinta, mengingatkan agar mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, fa innallaha yahdi man yasha."
hai Muhammad, sesungguhnya kekuasaanmu untuk memberi hidayah tidak ada di tanganmu, karena sesungguhnya hakikat hidayah itu ada di sisiku, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah kita diminta untuk berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Sang penentu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah, peristiwa yang kedua adalah, menurut dalam catatan sejarah sekalipun masih terjadi ikhtilaf pada ahli sejarah dalam Islam, yaitu beliau ditinggalkan oleh istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Bayangkan seorang istri yang selalu dengan setia menemani, mendukung, mengorbankan harta jiwa untuk kepentingan dakwah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kekayaannya diberikan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kejayaan Islam. Orang yang dicintai pun pergi meninggalkan diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejarah masa kehidupan berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu taala anha tidak dapat dilupakan. Inilah yang membuat kesedihan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Yang kedua, beliau juga Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeputusan untuk melanjutkan dakwahnya ke negeri Taif, karena di Mekah Al-Mukarramah tekanan para kaum kafir Quraisy yang terus menerus memberikan tekanan, dan beliau pun memberikan keputusan untuk berangkat ke Taif. Namun apa yang didapati di sana bukan sambutan yang baik, justru cercaan, hinaan, lemparan, makian dan lain sebagainya, yang menyebabkan beliau terluka dan kembali ke tanah haram, yaitu ke Mekah Al-Mukarramah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, inilah latar belakang yang kemudian Allah berniat di dalam sejarah yang kita baca, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini menghibur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesuciannya memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Setelah itu melakukan mi'rajnya dari, yaitu Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha dengan melewati 7 lapis langit. Sejarah ini tidak pernah luput di dalam benak dan hati sanubari kita, dan kita hafal betul etapi-etapi perjalanan tersebut. Namun marilah kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Isra kemudian Mi'raj, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat dari 50 kali sehari semalam menjadi 5. Bisa dibayangkan, sekiranya 50 kali sehari semalam kita laksanakan, maka setiap 2 jam lebih kita melaksanakan sholat. Dan bagaimana dengan aktivitas kita sehari-hari, yang mana Allah menciptakan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Maka istirahat pun kita bisa kita bayangkan. Bayangkan 24 jam kita melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan Isra Mi'rajnya, yang menjadi masalah bagaimana hendak menyampaikan kabar ini kepada, baik kepada yang muslim yang telah beriman maupun kepada orang-orang yang belum beriman. Di depan Ka'bah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam, termenung, sehingga diliputi oleh kebingungan. Maka lewatlah Abu Jahal atau Abul Hakam.
Ditanyalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, apa yang berlaku padamu sehingga kau kelihatan seperti orang yang bingung?" Maka tanpa terasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perjalanannya Isra dan Mi'raj secara detail, secara sempurna didengar oleh Abu Jahal ini. Maka Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, aku berjalan dari Makkah menuju Palestina, Masjid Al-Aqsa, dengan kudaku terbaik itu 1 bulan, dan aku pulang 1 bulan. Maka ini tidak masuk akal." Tapi itu benar terjadi, kata Rasulullah SAW. Tapi apa kata Abu Jahal? Beliau mengatakan, kalau begitu mari sampaikan kabar tersebut kepada seluruh penduduk kota Makkah. Apa yang terjadi di benaknya Abu Jahal ini, para pendengar yang budiman, dia ingin menjadikan peristiwa ini sebagai titik tolak akhir dari perjalanan hidup dan termasuk perjalanan dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi, para pendengar yang budiman? Bisa kita lihat di dalam benaknya menginginkan agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hancur dengan sehancur-hancurnya. Akhirnya keduanya mengajak, berangkatlah ke Jabal Qubais untuk mengumumkan pengumuman penting tentang Isra dan Mi'raj. Naiklah keduanya, para penduduk Mekah pun bertanya-tanya. Sepertinya ada pengumuman penting yang tidak akan bisa terlewatkan di dalam kehidupan kita. Maka para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah, diumumkanlah tentang Isra Mi'raj ini. Maka kebingungan Rasulullah SAW dengan cara menyampaikannya tentang kabar-kabar ini, sesungguhnya Allah memberikan kemudahan. Tetapi di balik kemudahan itu, sesungguhnya ada trik-trik politik yang disampaikan, yang diinginkan oleh Abu Jahal terhadap hancurnya, yaitu baginda Rasul SAW. Maka ketika diceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, maka yang beriman semakin kurang keimanannya, yang kufur makin kufur, karena menyampaikan hal-hal yang di luar akal sehat manusia saat itu. Bisa kita bayangkan, para pendengar yang budiman. Maka oleh Rasul SAW, ketika saat selesainya menyampaikan hal tersebut, Abu Jahal pun mengatakan kepada para penduduk Makkah, "Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini? Kalau memang dia benar, maka sesungguhnya ini adalah di luar daripada kebiasaan yang kita lakukan." Hal itulah yang disampaikan oleh Abu Jahal, sehingga Rasul SAW merasa bersedih dan Abu Jahal merasa dirinya sudah menang. Maka disampaikanlah kepada para pemuka Quraisy, mengatakan telah berakhir daripada agama Muhammad. Maka para pemuka Quraisy pun bertanya, "Kenapa engkau katakan demikian?" Coba bayangkan, dia menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj yang tidak masuk akal, dan terus dia ceritakan sedetail-detailnya apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tanpa hilang titik koma, sempurna tanpa lebih dan tanpa kurang. Maka para pemuka Quraisy mengatakan, "Apakah semua penduduk Makkah sudah mendengarnya?" "Ya sudah, cuma aku tidak melihat satu orang, yaitu sahabat tercintanya Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq." Maka mereka pun mencari Abu Bakar As-Siddiq ke rumahnya, tidak ditemui oleh istrinya, mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq masih berada di kebunnya. Maka para pembesar Quraisy ini, termasuk Abu Jahal, menemui Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq pun
begitu kaget menerima kedatangan tamu yang tidak biasanya dan tidak pernah datang ke kebunnya. Maka diceritakanlah kepada Abu Bakar bahwa saudaramu itu, temanmu itu, sahabatmu itu sudah gila. Mana ada manusia yang bisa. Kemudian diceritakan secara detail tentang Isra Mi'raj. Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Wahai Abu Jahal atau Abul Hakam, tembok yang kau lihat ini putih, sekiranya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu mengatakan hitam, maka aku akan katakan bahwa tembok ini hitam. Sekiranya pohon kurma ini bengkok padahal dia lurus, maka aku katakan ya, itu adalah pohon yang bengkok. Sehingga Abu Jahal pun kembali tidak bisa mengubah prinsip daripada keimanan dan kepercayaannya kepada Muhammad SAW. Kalau begitu, bila kalian tidak percaya, aku pasti percaya. Mari kita kembali mendengarkan kepada Rasul SAW. Akhirnya mereka berangkat dan berkumpul kembali dan ditanyakanlah kepadanya, apa yang terjadi para pendengar yang budiman? Ditanyalah oleh Abu Bakar As-Siddiq, benarkah engkau mengadakan telah melakukan Isra dan Mi'raj? Ya, betul. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menanyakan, wahai para penduduk Quraisy, adakah engkau mendengar Muhammad selama ini berlaku curang, berbuat bohong, berakhlak tidak baik di tengah kehidupan kita? Tidak. Dan ditanya satu-satu. Maka apa yang dikatakan ini benar? Kemudian yang kedua ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira bukti apa yang bisa engkau sampaikan bahwa apa perjalanan ini adalah merupakan perjalanan benar? Maka dikatakan kepada Abu Bakar bahwa 2 hari lagi akan datang kafilah dengan jumlahnya sekian, dipimpin oleh sekian, dan di tengah perjalanan pulang ke Mekah mereka kehilangan unta, dan kemudian aku memberitahukannya lokasi unta tersebut ketika perjalanan pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Maka para pendengar budiman, 2 hari masuk, ketika waktu yang sudah ditentukan, para penduduk Quraisy menunggu di pintu gerbang masuk kota Mekah dan melihat betul benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW. Jumlahnya unta, jumlahnya kafilah tersebut, barang yang dibawa dan lain sebagainya. Ketika sampai di pintu gerbang ditanyakan, benarkah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW, kalian semua kehilangan unta? Maka mereka mengatakan, gosip apa ini? Belum kami sampai Mekah sudah sampai beritanya tentang kehilangan unta kami. Tolong jawab. Mereka mengatakan, betul, ada suara yang mengatakan untamu berada di sini, cepat ambil. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, sehingga pada saat itu blok-blok yang beriman makin tambah beriman, percaya kepada Rasul, dan yang kafir Quraisy pun mereka sedikit tidak lepas lagi dengan keimanan dan kepercayaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para pendengar yang budiman, di zaman kini bagaimana kita memaknai hikmah Isra Mi'raj di tengah pandemi Corona ini? Ada banyak hikmah dan pelajaran sesuai dengan kondisi terkini, termasuk para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Infeksi virus Corona, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi kita selaku umat Islam. Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dan sesuai dengan lokasi, dengan kondisi kita saat ini, termasuk pandemi ini, infeksi virus corona atau COVID-19. Isra Mi'raj yang kita ketahui, perjalanan yang telah kita jelaskan tadi. Perjalanan ini adalah bentuk hiburan kepada Rasul SAW dan menerima kewajiban sholat 5 waktu. Dan para pendengar yang dirahmati Allah, maka berikut hikmah-hikmah yang kaitannya dengan kekinian yang dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, bahwa Allah menyayangi hambanya. Isra Mi'raj terjadi dalam tahun kesedihan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, dengan dilanda begitu banyak cobaan, dan cobaan-cobaan tersebut
merupakan suatu cobaan yang sangat memberatkan hati oleh setiap manusia. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, keimanan meningkat setelah cobaan. Cobaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj merupakan ujian untuk meningkatkan keimanan. Sama seperti wabah virus corona, sebaiknya dimaknai sebagai cobaan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dapat melalui cobaan dengan baik dan berpegang teguh kepada syariat Islam akan mendapat karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melewati ujian kehidupan ini, Allah akan membuat peringkat imannya semakin kuat, kualitas keimanannya akan naik, serta mendapatkan ketentraman dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang tak boleh kita lupakan adalah memperbaiki kualitas salat. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat yang semula 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Perintah ini merupakan bentuk hubungan langsung antara Allah dan Rasulullah SAW. Maka peringatan Isra Mi'raj sebaiknya dimaknai untuk memperbaiki kualitas salat yang sekaligus bakal memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu untuk menyambungkan diri kepada Sang Pencipta akan sangat rugi apabila meninggalkannya, karena salat 5 waktu bukan beban, melainkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Yang keempat, kita ketahui bahwa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam hari. Ada sejumlah alasan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala memilih perjalanan tersebut pada malam tersebut, yaitu pada saat manusia terlelap dengan tidurnya. Malam hari merupakan waktu yang sepi, dan Allah ingin melihat hambanya yang benar-benar beriman pada malam hari pula mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal lebih cepat dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Maka di tengah wabah virus corona dan isolasi diri, umat muslim disarankan untuk memperbanyak ibadah dan amalan di malam hari seperti sholat tahajud dan lain sebagainya. Inilah bentuk uzlah yang ada di dalam Islam, sehingga ini adalah memiliki hikmah bahwa kita mengisolasikan diri dari virus tersebut adalah langkah positif sekaligus langkah preventif kita agar tidak terjangkit bagi diri kita. Yang kelima, mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu menjelaskan, Isra Mi'raj mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa. Perjalanan seolah-olah tak masuk akal itu dapat terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempercayai kekuasaan Allah ini diperlukan kacamata keimanan. Untuk mempercayai kejadian luar biasa ini sebagai kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk datangnya musibah, datangnya ujian, datangnya berbagai bencana di dalam kehidupan manusia. Karena itulah kacamata keimanan tidak boleh kita lepaskan, sehingga kita tidak akan mencari kambing hitam, tetapi orang yang beriman pasti selalu mencari solusi-solusi yang terbaik. Maka dari itu mari kita kedepankan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, guna untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita berbangsa dan bernegara dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang budiman, demikianlah hikmah singkat dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai baik dari sisi sejarah maupun dari sisi penerapan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan memperkuat salat kita,
menambah keimanan kita dan memperbaharui kembali nilai-nilai keimanan, mentajdidkan nilai-nilai keimanan di dalam diri kita dengan penerapan solat 5 waktu ditambah dengan solat-solat sunnah yang lainnya. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin, maka ketika kita melaksanakan solat, maka berarti kita sudah melakukan mi'raj dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita, seluruh masyarakat Tanah Semawa, Tahu dan Tanah Semawa, dan semua kita semua dimanapun kita berada. Semoga ujian dengan datangnya virus tersebut membuat keimanan kita semakin kuat, dan kita tahu diri apa yang harus kita lakukan masa kini dan di masa yang akan datang. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kurang lebih kami mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.